Selamat pagi, Pak. Pertama-tama, Selamat terima pagi. kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya, Pak. Nama saya Ya, Alexandria Rahelou dari Sekolah Vokasi IPB, Prodi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 59, Pak. Maksud dan tujuan saya mewawancarai Bapak adalah untuk mencari tahu informasi mengenai topik biota laut yang saya angkat, yaitu ikan kakap, Pak. Iya. Langsung saya mulai ya, saja ya, Pak. Pertanyaan saya yang silakan, pertama, silakan. ada berapa jenis ikan kakap, khususnya yang ada di perairan Indonesia, Pak? Ya, Indonesia ini termasuk ke dalam negara yang paling kaya akan jenis kakap ya. Kalau bahasa Inggrisnya dibilang snappers ya. Atau kalau secara ilmiah familinya termasuk ke dalam famili Lucianidae. Jadi jenis kakap di Indonesia itu diperkirakan sekitar 150 jenis ya. Jadi cukup banyak. Jadi kalau misalnya Rahel mengenal ada kakap merah ya, ada kakap namanya kakap mangrove, itu jenisnya luar macam-macam ya. Dan yang paling banyak di antara jenis kakap itu adalah yang genusnya Lucanus ya. Begitu. Jadi banyak sekitar 150 jenis. Pertanyaan yang kedua, di perairan mana ikan tersebut dapat kita temukan, Pak? Ya, kalau kita bicara kakap, maka umumnya kakap itu hidup di laut. Hidup di laut dangkal, dan mereka hidup berasosiasi dengan karang ya atau terumbu karang. Karena karang atau terumbu karang itu tempat mereka berlindung ya dari serangan predator, sekaligus tempat mereka menunggu mangsanya. Karena rata-rata kakap ini karnivor ya. Jadi dia tuh makan mangsanya itu dengan kalau istilahnya ambush predator. Jadi menyerang secara tiba-tiba ya. Mereka karnivor karena mulutnya lebar, giginya tajam begitu. Jadi kalau itu dia kebanyakan hidup di perairan yang dangkal dan bisa ditemukan di seluruh perairan pesisir Indonesia. Selanjutnya, apakah ikan kakap bisa hidup di air tawar ya, Pak? Nah, ikan kakap apakah bisa hidup di air tawar? Sebagian bisa, tapi sebagian kecil ya. Hmm. Artinya kakap yang memang dia hidupnya di muara ya. Misalnya ada sejenis di Indonesia itu kalau Anda bilang kakap merah, itu mungkin sebenarnya puluhan spesies. Ada sejenis kakap yang namanya Lucanus argenti maculatus ya. Nanti kalau ingin jelas bisa saya kirimkan namanya lewat WA. Lucanus argenti maculatus ini dia kadang-kadang kalau pada saat mudanya bahkan masuk muara dan masuk sungai yang banyak bakaunya. Tapi nanti kalau udah besar ke laut, jadi pada stadia tertentu dia masuk sebagai hewan air tawar, begitu ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apa yang menyebabkan ikan kakap mampu bermigrasi lintas jenis air asin dan air tawar, Pak? Nah itu dia termasuk jenis yang bisa beradaptasi pada kisaran salinitas yang lebar. Ya, jadi kan hewan akuatik ini atau hewan air ini ada yang ikan apa misalkan untuk ikannya ada ikan yang murni air tawar ya. Jadi dia nggak bisa masuk ke laut tuh seperti ikan mas ya yang Anda kenal atau ikan gabus. Ya itu murni air tawar. Dia sama sekali nggak bisa masuk air laut. Ada yang murni air laut. Nah, kalau murni air laut sama sekali dia tidak bisa masuk ke air tawar. Nah, ada yang namanya ikan-ikan yang spesies euryhalin. Yang euryhalin itu yang dia bisa beradaptasi dengan kisaran salinitas yang lebar. Jadi itu yang menyebabkan mereka. Dan itu juga sebenarnya tadi sudah saya sampaikan di pertanyaan dari Keisha itu terkait dengan sistem osmoregulasi mereka. Begitu ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan, Pak, antara ikan kakap jantan dan betinanya, Pak? Nah, ini pertanyaan yang paling menarik. Jadi ikan kakap itu umumnya bersifat hermafrodit. Rahel tahu hermafrodit? Kurang tahu, Pak.
Jadi hermafrodit itu, ikan kakap itu bisa berubah kelamin setelah berukuran atau berumur tertentu. Jadi ada yang dari pertama dia jantan, kemudian berubah menjadi betina. Itu namanya hermafrodit protandri. Ada yang tadinya dia dari betina menjadi jantan. Itu namanya hermafrodit protogini. Jadi perubahan kelamin ini kenapa kok bisa begitu? Ya untuk mempertahankan eksistensinya. Jadi kalau misalnya kalau kecilnya jantan, nanti setelah ukuran di atas misalnya 50 atau 60 cm, nah, sebagian berubah menjadi betina ya. Jadi seperti itu. Jadi ikan kakap itu umumnya eh, dia sepanjang hidupnya sampai mencapai ukuran maksimum bisa berubah kelamin dari jantan ke betina, dari betina ke jantan. Sehingga kalau ditanya apa bedanya jantan dengan betina, nah, tergantung jenisnya apa, kemudian tergantung kepada ukurannya berapa, begitu ya. Baik, Bapak, pertanyaan selanjutnya, makanan ikan kakap itu apa saja ya, Pak? Nah, Pakannya. ikan kakap itu umumnya karnivor ya. Karnivor itu pemakan daging, artinya dia memakan jenis ikan yang lainnya, ya. Dia dengan cara berburu atau juga dia bisa katakanlah memakan udang selain ikan, ya. Juga bisa memakan yang lain. Pokoknya karnivor dia adalah pemakan hewan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa ikan kakap banyak dikonsumsi oleh banyak orang? Nah, ikan kakap karena enak. Jadi ikan kakap itu termasuk ikan yang ekonomis penting ya. Harganya per kilo bisa di atas 100.000. Bahkan ada jenis kakap yang namanya saya lupa jenis kakap tertentu yang harganya bisa sampai 1 juta per kilo. Jadi memang dagingnya enak, ya. Umumnya cara dimasak dengan di steam ya, atau ya umumnya di steam ya. Kalau Anda ke restoran-restoran yang besar, restoran-restoran ternama, itu kakap tuh sangat mahal ya. Jadi sangat digemari orang, kemudian ukurannya besar ya. Ukurannya besar, jadi ukuran piring, bahkan ada yang lebih besar dari itu, bisa dipotong-potong. Jadi, dan dagingnya tentu saja enak. Dagingnya enak, kemudian tidak mengandung duri-duri yang banyak. Ya, durinya besar-besar di bagian tengahnya, tapi sisanya adalah daging. Sehingga dari sisi tekstur maupun struktur dagingnya membuat itu sangat digemari oleh konsumen. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang sekarang pertanyaan terakhir, Pak. Apa saja kandungan gizi dalam ikan kakap, khususnya untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, Pak? Ya, ikan kakap ini termasuk jenis ikan-ikan yang lainnya adalah dia sangat sangat kaya akan kandungan omega 3 ya. Itu eh, namanya PUFA, PUFA, polyunsaturated fatty acid. Jadi asam lemak tak jenuh, kandungan omega 3-nya, kandungan omega 6-nya sangat tinggi ya, seperti kebanyakan ikan. Tapi ikan kakap ini mungkin termasuk yang paling tinggi kandungannya, sehingga ini menjadi apa kandungan gizi yang sangat penting bagi pertumbuhan, bagi juga tidak hanya pertumbuhan sebenarnya. Orang yang banyak mengkonsumsi ikan kakap itu cenderung akan hidup lebih sehat, kemudian memiliki kulit yang lebih halus misalnya. Nah, kalau diberikan ke anak-anak dia juga akan tumbuh menjadi anak yang sehat, dan yang paling penting adalah ini juga harus diberikan ke anak-anak untuk mencegah stunting. Ya, begitu. Anda tahu stunting? Kurang tahu, Pak. Nah, stunting itu sekarang yang problem yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia ya. Dengan bertambahnya kemiskinan, berjumlah kemiskinan, apalagi sekarang setelah naiknya harga BBM, harga pangan meningkat, ya, sehingga anak-anak tuh kurang asupan gizi. Nah, sehingga tumbuhnya lambat. Tumbuhnya lambat, misalnya umurnya 5 tahun, harusnya beratnya sudah sekian, tapi dia masih seperti anak 2-3 tahun. Jadi stunting, jadi terhambat pertumbuhannya. Nah, kalau dia makan ikan apa saja, termasuk ikan kakap,
Nah, itu stuntingnya itu bisa bisa sembuh ya. Nanti dia bisa tumbuh dengan normal. Ini termasuk program pemerintah. Makanya banyak makan ikan supaya anak-anak kita bebas dari stunting katanya. Ya, Oh ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Pertanyaan saya cukup sekian saja, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah baik. meluangkan waktunya, Pak. Iya, sama-sama. Oke ya.